Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mata kuliah linguistik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait psikolinguistik dalam pendidikan bahasa Arab. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, proses pemerolehan bahasa. Proses pemerolehan bahasa adalah proses ketika manusia mengembangkan kemampuan otak untuk memahami, menghasilkan, dan menggunakan kata-kata dalam kegiatan komunikasi. Otak akan secara otomatis menangkap pola bunyi, struktur kata, serta makna tanpa disadari. Menurut Noam Chomsky, setiap manusia itu dibekali perangkat bawaan untuk berbahasa yang disebut language acquisition device atau biasa disebut LID, yaitu perangkat ini memungkinkan anak untuk menyerap dan menguasai bahasa ibunya. Sejak lahir, bayi mulai menangkap berbagai input linguistik seperti bunyi intonasi dan kata-kata dari lingkungan sekitarnya. Proses pemerolehan bahasa ini dia terbagi menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama terjadi secara alami sejak lahir dan muncul dari interaksi dengan lingkungan. Proses ini berlangsung di dalam otak anak saat ia mempelajari bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Pemerolehan bahasa pertama terjadi secara tidak sadar dan alamiah karena menjadi sarana utama anak untuk berinteraksi dengan ibu, keluarga, ataupun lingkungan sosial terdekatnya pada masa awal kehidupan. Pada tahap awal, perkembangan bahasa akan muncul melalui tangisan, ocehan, kata tunggal, kemudian rangkai dua kata, hingga akhirnya mampu membentuk kalimat yang lebih tinggi atau yang lebih kompleks. Di setiap tahap, anak tidak hanya menambah kosakata, tetapi juga akan menginternalisasi aturan struktur seperti urutan kata, kongruensi morfologis, dan pengembangan kemampuan pragmatis, atau bagaimana seorang anak memilih gaya bicara sesuai konteks. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua sebagai instrumen komunikasi dan akademik. Setelah seorang anak berhasil menguasai bahasa pertamanya, ia juga dapat mempelajari bahasa kedua atau bahasa selain bahasa ibu yang dibutuhkan untuk tujuan komunikasi yang lebih luas, kebutuhan akademik, maupun kepentingan lainnya. Pemerolehan bahasa kedua ini sering disebut sebagai pembelajaran bahasa kedua. Mengapa? Karena pembelajaran bahasa kedua itu melibatkan proses belajar yang lebih sadar, termasuk memahami struktur, kaidah, dan analisis bahasa. Dalam pemerolehan bahasa kedua, memori kerja berperan penting untuk menyimpan sementara informasi baru seperti kosakata, pola bahasa, dan struktur kalimat. Banyak masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa, itu tertarik mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Keberhasilan mempelajari bahasa baru ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar, kesempatan untuk berinteraksi, serta kualitas input linguistik yang diterima oleh pembelajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa baru. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pemerolehan bahasa adalah: yang pertama, kualitas dan jumlah input linguistik. Semakin beragam dan bermakna input, semakin kaya representasi yang dimilikinya. Yang kedua, lingkungan sosial. Adanya kesempatan untuk berinteraksi dengan penutur asli atau teman belajar. Yang ketiga, motivasi dan tujuan pribadi. Instrumental, kerja atau akademik, atau integratif, bergabung dengan komunitas bahasa. Yang keempat, strategi pembelajaran dan teknik pengajaran. Yang kelima, faktor kognitif seperti memori kerja dan kemampuan pengendalian atensi. Yang keenam, faktor afektif seperti kecemasan, kepercayaan diri, dan dukungan sosial. Interaksi antara faktor-faktor ini dapat menentukan kecepatan, kualitas, dan stabilitas pemerolehan yang akan didapat. Baik, yang kedua, faktor kognitif, afektif, dan sosial dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagian ini saya akan menjelaskan lebih mendalam bagaimana tiga kategori faktor, yaitu kognitif, afektif, dan sosial, itu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama,
Faktor kognitif. Faktor kognitif mencakup kapasitas mental dan proses internal yang terlibat ketika siswa mempelajari bahasa Arab. Dalam faktor ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, memori. Terdiri dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek berfungsi untuk memproses input baru seperti mendengar struktur kalimat dan lain sebagainya. Sebaliknya, memori jangka panjang itu berperan sebagai penyimpan kosakata, pola morfologi, serta aturan sintaksis, yang mana ketika semakin sering diulang memori tersebut akan semakin kuat pula dan akan semakin lama memori tersebut tersimpan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, perhatian dan konsentrasi. Bahasa Arab memiliki ciri kebahasaan yang khas seperti tanda harokat, perubahan bentuk kata, dan jenis i'rab, sehingga membutuhkan perhatian serta konsentrasi yang tinggi untuk mengenali perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kata maupun kalimat di dalam bahasa Arab. Yang ketiga, kecerdasan linguistik dan kemampuan analitis. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik yang baik akan lebih cepat dalam memahami pola. Akan tetapi, bagi seseorang yang memiliki kecerdasan visual dapat lebih efektif dalam pembelajaran apabila seorang guru memberikan variasi strategi dalam pembelajaran. Yang keempat, strategi belajar. Termasuk strategi belajar kognitif seperti menghafal dengan asosiasi, membuat tabel perubahan kata kerja, menganalisis pola i'rab, mencatat setiap kata baru ke dalam konteks kalimat. Baik, faktor yang kedua yaitu faktor afektif. Faktor afektif ini berkaitan dengan emosi, sikap, dan kondisi psikologis siswa. Yang pertama, motivasi. Motivasi intrinsik muncul dari dalam diri, misalnya minat siswa pada menghafal Al-Quran, hadis, atau budaya Arab. Motivasi ekstrinsik berasal dari nilai, tuntutan akademik, atau lingkungan. Jadi intrinsik itu berasal dari dalam diri, kalau ekstrinsik itu berasal dari luar. Siswa dengan motivasi tinggi akan lebih intens berlatih istima, kalam maupun khitobah. Yang kedua, sikap dan keyakinan tentang bahasa Arab. Sebagai siswa punya persepsi bahwa bahasa Arab itu sangat sulit. Persepsi ini mempengaruhi tingkat usaha yang mereka keluarkan. Jika siswa ini percaya bahwa bahasa Arab dapat dipelajari bertahap, mereka akan lebih gigih dan akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Yang ketiga, rasa percaya diri. Siswa yang percaya diri akan lebih berani dalam mencoba untuk berbicara walau salah. Ini mempercepat pemerolehan bahasa karena kesalahan bagian dari trial and error dalam interlanguage. Yang keempat, kecemasan berbahasa. Kecemasan saat berbicara di depan kelas atau takut salah mengucapkan makhraj atau harokat dapat menurunkan performa. Bahasa Arab sering menimbulkan anxiety karena sistem fonologi dan gramatikalnya berbeda dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana kelas yang aman. Baik, faktor yang ketiga yaitu faktor sosial. Bahasa tidak dipelajari dalam ruang hampa, ia berkembang melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, faktor sosial terbagi menjadi 4, yaitu dipengaruhi oleh 4, yaitu lingkungan belajar. Lingkungan yang banyak menyediakan input bahasa, misalnya kelas yang menerapkan Arabiyah bitoriqoh mu'asirah, itu akan lebih efektif. Poster kosakata, praktik dialog, permainan peran, dan kegiatan luar kelas itu juga akan membantu dalam memperkarya input yang akan didapat oleh siswa tersebut. Yang kedua, dukungan teman sebaya. Kerja kelompok meningkatkan kesempatan berlatih berbicara, memperbaiki kesalahan, dan membangun kepercayaan diri. Interaksi horizontal sesama siswa sering lebih nyaman dibandingkan dengan interaksi bersama guru. Yang ketiga, interaksi dengan guru. Cara guru memberikan umpan balik atau feedback sangat mempengaruhi perkembangan interlanguage siswa. Feedback yang terlalu keras itu akan membuat siswa takut mencoba. Feedback yang tepat membantu mereka memperbaiki struktur bahasa Arab.
Yang keempat, akses dan kesempatan praktik. Semakin banyak kesempatan menggunakan bahasa Arab dalam konteks nyata, misalnya percakapan harian di kelas, tugas berbasis komunikasi, atau language immersion, maka siswa tersebut akan memperoleh semakin mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Bahasa berkembang melalui penggunaan, bukan hanya pada teori. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai teori beban kognitif dan aplikasinya dalam desain materi bahasa Arab. Cognitive Load Theory atau teori beban kognitif itu dikembangkan oleh John Sweller dan menjadi salah satu pendekatan terpenting dalam merancang pembelajaran yang efektif. Inti dari teori ini adalah bahwa memori kerja manusia itu sangat terbatas, sehingga penyampaian materi harus diatur sedemikian rupa agar tidak melebihi kapasitas pemrosesan otak. Bila beban kognitif terlalu besar, maka siswa akan kesulitan dalam memahami materi, meskipun sebenarnya isi pelajarannya itu tidak terlalu sulit. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab yang memiliki sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis yang kompleks, itu pemahaman terhadap beban kognitif akan sangat penting agar pengajaran dapat berjalan secara efektif dan tidak membebani siswa secara mental. Beban-beban ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, beban intrinsik. Beban intrinsik muncul dari tingkat kerumitan materi itu sendiri. Semakin kompleks suatu konsep, semakin tinggi pula beban intrinsiknya. Dalam bahasa Arab, banyak struktur yang memiliki kompleksitas tinggi, misalnya fi'il mu'tal, misalnya wazan ajwaf, nakis, atau misal, itu membutuhkan pemahaman atas perubahan huruf ilat dalam berbagai konteks, sehingga akan lebih sulit dibandingkan jika mempelajari tentang fi'il shahih. Yang kedua, contohnya struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu memiliki analisis sintaksis yang saling berkaitan, sehingga memerlukan kemampuan menghubungi fungsi kata. Karena intrinsic load itu bersifat tidak dapat dikurangi, peran guru adalah mengatur penyajian materi secara bertahap, memecahkan konsep sulit menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diproses oleh memori kerja siswa. Yang kedua, beban ekstrinsik. Beban ekstrinsik muncul dari cara penyampaian materi yang kurang efektif, bukan dari materi itu sendiri. Ini adalah beban yang harus diminimalkan karena tidak membantu pembentukan pengetahuan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, beban ekstrinsik dapat muncul dari yang pertama, slide yang penuh teks atau tidak terstruktur atau menggunakan font yang sulit dibaca. Yang kedua, penjelasan guru yang melompat-lompat atau tidak runtut. Yang ketiga, materi yang bercampur antara teori nahwu, shorof, dan kosakata dalam satu waktu. Yang keempat, buku ajar yang menggunakan istilah Arab yang kompleks tanpa konteks yang jelas. Yang kelima, tugas yang tidak relevan atau terlalu banyak informasi dalam sekali pertemuan. Ketika beban ekstrinsik itu tinggi, siswa akan menghabiskan energinya hanya untuk memahami tampilan atau cara penyampaian, bukan pada kontennya. Karena itu, guru bahasa Arab perlu merancang materi yang bersih, fokus, dan mudah diproses visual maupun verbal. Yang ketiga, beban German. Beban German adalah usaha mental positif yang digunakan untuk membangun skema pengetahuan baru di dalam long-term memory. Inilah beban yang justru perlu ditingkatkan. Dalam konteks bahasa Arab, beban Jerman muncul ketika siswa mengelompokkan kosakata berdasarkan akar kata atau makna semantik. Yang kedua, menyimpulkan pola wazan berdasarkan contoh. Yang ketiga, mengaplikasikan teori nahwu dalam kalimat nyata. Yang keempat, mengubah fi'il madhi ke mudhari, amr, dan masdar sebagai proses generalisasi. Yang kelima, membuat hubungan antara morfologi dan makna. Semakin kuat
beban Jerman, semakin baik pula pembelajaran jangka panjang karena otak akan membentuk peta bahasa yang semakin terstruktur. Baik, kesimpulannya, secara keseluruhan, pemerolehan bahasa Arab merupakan proses mental yang dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, kondisi emosional, serta lingkungan sosial tempat belajar berlangsung. Bahasa tidak hanya dipahami sebagai sistem bunyi dan struktur, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara otak, pengalaman, dan situasi belajar. Karena itu, keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana input bahasa diberikan, bagaimana siswa memproses dalam memori, serta bagaimana mereka mendapat kesempatan dalam menggunakan bahasa dalam konteks nyata. Selain itu pula, pembelajaran bahasa Arab akan lebih efektif ketika guru mampu mengelola beban kognitif siswa, menyediakan lingkungan yang kaya akan interaksi, serta memberikan dukungan emosional yang membuat siswa merasa aman untuk mencoba dan melakukan kesalahan. Dengan perpaduan yang seimbang antara strategi kognitif, aspek afektif yang positif, dan interaksi sosial yang mendukung, pemerolehan bahasa akan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih bermakna serta lebih bertahan lama. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.